Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Monggo Pak Lurah, silakan mau beli apa? Tawar Pak Basuki ketika kedatangan lurah desanya yang mampir ke warungnya tersebut. Yo mau beli lele toh Pak, kamu iki piye toh? Masa sama dagangannya sendiri lupa? Timpal Pak Lurah bercanda. Ya kan, siapa tahu Pak Lurah mau beli ayam goreng juga, kan di sini juga ada Pak. Timpal Pak Basuki. Setelahnya si lurah pun meminta 3 porsi untuk dibungkus. Dan sambil nunggu si lurah bertanya-tanya soal dagangannya Pak Basuki hari ini. Pak Basuki pun menjawab bahwa dagangannya biasa-biasa saja, tidak sepi dan juga tidak ramai. Usai beberapa saat setelahnya, pesanan pun sudah siap. Si lurah pun segera membayar dan pamit pergi dari lapaknya si Pak Basuki. Sore itu, waktu menjelang maghrib, Pak Basuki menunggu pembeli datang ke lapaknya. Lapaknya berada di dekat pasar yang masih satu desa dengan tempat tinggalnya. Di lapak dia sendirian, sementara istrinya yakni Bu Anis hanya menunggu di rumah mengurus anak mereka yang masih berusia 4 tahun, yaitu si Anya. Memang Pak Basuki baru buka usaha pecel lelenya tersebut beberapa tahun yang lalu, semenjak mereka baru menikah. Namun bukan resep dari Google yang Pak Basuki tiru, melainkan memang dulunya waktu dia sedang merantau, dia ini ikut kerja di usaha pecel lele milik bosnya yang ada di kota. Dia belajar semua resep termasuk sambelnya dari bosnya itu sendiri. Dan si bos pun tidak masalah, asalkan Pak Basuki tidak dagang di tempat bosnya itu dagang. Dan memang semenjak menikah, Pak Basuki sudah tidak merantau lagi dan menetap di kampungnya dan mencoba buka usaha dagangannya sendiri. Namun kini setelah kelahiran anak pertamanya itu, kebutuhan dirinya pun semakin bertambah, termasuk beli keperluan popok, susu dan juga yang lainnya. Namun untungnya Anis istrinya itu tidak neko-neko. Dia juga bisa mengatur uang bulanan meskipun tidak terlalu banyak. Basuki dan Anis begitu sangat menyayangi anak pertamanya tersebut. Apapun akan mereka lakukan demi anaknya bisa bahagia. Singkat waktu, usai ba'da maghrib, Pak Basuki yang masih duduk di lapaknya tiba-tiba mendapat telepon dari istrinya. Halo, ada apa Bu? Tanya Pak Basuki. Nanti pulangnya Bapak mampir tolong belikan popok ya Pak. Yang rentengan aja Pak, soalnya ini di rumah udah pada habis. Iya Bu, ntar Bapak beliin. Bentar ya Bu, ini ada yang mau beli udah dulu ya. Iya Pak, nanti pulangnya hati-hati ya. Iya siap. Pak Basuki pun mengakhiri telepon itu karena tiba-tiba ada seorang pelanggan yang datang. Dan pelanggan tersebut memesan 7 pecel lele. Dengan semangat Pak Basuki pun langsung menyiapkan pesanan itu. Lumayan, meskipun pembelinya tidak terlalu banyak, tapi jikalau ada yang beli pasti tidak hanya 1 porsi, bahkan bisa lebih dari 1 porsi. Sebenarnya rasa pecel lelenya itu memang enak, namun memang cara Pak Basuki menarik pelanggannya itu kurang maksimal, termasuk spanduk kain yang menutupi warungnya yang gambarnya biasa-biasa saja. Kala itu saat dirinya sedang menggoreng lele pesanannya orang itu, si pembeli yang adalah seorang pemuda menyarankan sesuatu pada Pak Basuki. Pak, kalau boleh ngasih saran, mending spanduknya lapak milik Bapak, mending diganti aja Pak. Cari gambar yang lebih menarik dan buat kata-kata ajakan buat menarik pembeli. Pak Basuki pun menyimak penjelasan dari si pembeli tersebut. Bahkan si pembeli itu menyarankan tempat percetakan spanduk yang hasil editannya bagus-bagus dan harganya tidak terlalu mahal. Oh, iya Mas, terima kasih banyak atas sarannya. Nanti mungkin saya akan coba datangi tempat percetakan itu. Usai beberapa saat setelahnya, pesanan pun telah siap. Pak Basuki mengucapkan terima kasih atas sarannya si pembeli barusan. Dan singkatnya menjelang larut malam, tepatnya pukul 9:30, Pak Basuki segera merapikan lapaknya. Karena kebetulan malam itu langit juga mulai mendung. Usai selesai merapikan lapaknya, dirinya pun mampir ke warung dekat lapaknya tersebut dan membeli popok pesanan istrinya tadi.
Dan singkatnya setibanya di rumah, dia langsung mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Istrinya pun menyaut salamnya dari dalam rumah dan segera membukakan pintu rumahnya tersebut. "Bapak nanti makan ya, Ibu akan hangatkan lauk dulu buat Bapak." "Iya Bu, tapi Bapak mau mandi dulu ya." Dan setelah Pak Basuki selesai mandi, dia menuju ke ruang depan sambil menonton TV. Sementara anaknya sudah tidur dari tadi. Sambil menunggu Bu Ani selesai menghangatkan lauknya, Pak Basuki pun menghitung hasil pendapatannya hari ini. Dan ternyata lumayan banyak daripada kemarin, namun masih saja beberapa lelenya masih ada yang tersisa. Namun yang membuat Pak Basuki tenang, meskipun pendapatan mereka pas-pasan, mereka ini sudah tidak tinggal di rumah orang tua ataupun mertua. Mereka sudah punya rumah sendiri, meskipun masih kelihatan sederhana. Bu Anis kemudian membawakan sepiring nasi dan lauk yang sudah dihangatkan. "Ini Pak, silakan dimakan dulu." "Makasih ya Bu." "Oh iya Pak, gimana pendapatannya hari ini?" "Alhamdulillah Bu, lebih banyak dari kemarin. Tapi tadi masih ada beberapa lele yang masih sisa." "Syukurlah, alhamdulillah Pak kalau begitu. Udah gak apa-apa, yang penting kan besok bisa dijual lagi." "Ya udah itu makanannya dimakan aja dulu." Pak Basuki pun segera melahap makanan yang masih hangat itu, karena kebetulan perutnya sudah mulai keroncongan. Tak lupa juga Pak Basuki memberikan uang pendapatannya hari ini pada Bu Anis untuk disimpannya. Dan usai makan selesai karena malam sudah larut, Pak Basuki dan Bu Anis pun beranjak tidur ke kamar menghampiri anaknya yang sudah tidur lebih dulu. Esok paginya, usai Pak Basuki terbangun, dia beranjak ke pasar untuk membeli beberapa bahan masakan yang sudah pada habis dengan menggunakan motornya. Dan singkatnya usai pulang dari pasar, saat hampir tiba di rumah, dia melewati tukang sayur keliling yang lagi digerumuni oleh para ibu-ibu. Dan Pak Basuki tahu kalau Bu Anis biasanya juga beli di situ, namun ternyata istrinya tidak kelihatan di situ. Dan samar-samar saat Pak Basuki melintasi tukang sayur tersebut, si ibu-ibu yang ada di situ lagi pada ngegosipin Bu Anis. Pada kasihan gak sih sama si Anis?" ucap Bu Saripah. "Kasihan kenapa tuh emangnya?" timbal ibu yang lain. "Lihat aja dia jarang kumpul sama kita-kita. Bahkan suaminya aja gak bisa beliin baju baru, kalung emas dan bahkan tas yang mahal," ujar Bu Saripah lagi. "Iya ya, kasihan banget dia. Di rumah mulu cuma ngurus anak, tapi dirinya sendiri gak keurus. Kelihatan kucel banget," timbal yang lainnya lagi. Jangan bicara seperti itu Bu, gak sopan, gak baik bicarain orang lain," sahut seorang ibu-ibu yang ternyata masih ada yang bersimpati dengan Anis. Kala itu, memang Pak Basuki memelankan laju motornya dan langsung berdem ketika sudah dekat dengan mereka. Namun Bu Saripah yang melihat kedatangan Pak Basuki justru berucap, "Hei Pak Basuki, kau tuh sayang istri gak sih? Kasih dia uang dong biar perawatan dan bisa beli baju baru. Tiap hari kok penampilannya kucel gitu," ejek Bu Saripah disertai anggukan-anggukan ibu-ibu yang masih membelanya. Memang si Ibu Suripah ini selalu tampil mewah dengan baju yang selalu gonta-ganti dan gelang emas yang tidak hanya satu di lengan tangannya. Namun kala itu Pak Basuki tidak menghiraukan ucapan ibu-ibu itu dan bergegas menuju ke rumah. Dia takut ada apa-apa dengan Bu Anis di rumah. Singkatnya setibanya di rumah, dia mencari keberadaan istrinya. Di ruang depan, di ruang tengah, di kamar tidak ada. Dia pun meneriaki istrinya, namun masih tetap tidak ada sahutan. Kemudian Pak Basuki pun mencari ke halaman belakang dan nampaklah istrinya berada di situ. Bu Anis sedang duduk di teras belakang rumah sambil mangkuannya yang sudah tertidur di pangkuannya. Dan yang bikin dia terkejut, kala itu Bu Anis malah menangis dalam diam, matanya sembab sambil mengeluarkan air mata. Pak Basuki pun segera menghampirinya dan langsung menanyakannya ada apa sebenarnya. "Loh, ibu kenapa nangis? Cerita sama bapak Bu, ada apa?" cecar Pak Basuki. Awalnya Bu Anis ini tidak mau bercerita, padahal ternyata selama ini tidak hanya sekali saja, namun berkali-kali Bu Anis ini selalu dijelek-jelekan oleh ibu-ibu waktu sedang berbelanja.
Namun dirinya mencoba menutupi itu semua dari Pak Basuki. Dan dia tidak mau membebani Pak Basuki dan membuat dirinya itu khawatir. Akan tetapi, kini Pak Basuki malah tidak sengaja mendapati dirinya yang sedang menangis. Akhirnya dia pun yang sudah tidak kuat menyimpan beban di hatinya tersebut. Dia pun menangis dan mengungkapkan semuanya kepada suaminya. Sebenarnya ibu sudah gak kuat, Pak. Selama ini ibu sudah dijelek-jelekan sama ibu-ibu waktu belanja. Ibu memang sengaja gak cerita sama bapak karena ibu gak mau bapak khawatirin ibu, ucap Bu Anis sambil sesekali sesenggukan menahan air matanya. Pak Basuki menghela napas panjang setelah mendengar penjelasan dari Bu Anis. Pak Basuki kemudian mencoba menenangkan Bu Anis dan memohon maaf padanya bahwa dirinya masih belum bisa memberikan apapun keinginannya selama ini. Bahkan dia jarang sekali mengajaknya untuk beli barang-barang yang mahal. Bu, maafin Bapak ya. Selama ini Bapak masih belum bisa membahagiakan Ibu dan belum bisa memberikan apapun keinginan Ibu. Ini bukan salah Bapak. Bapak nggak salah. Ibu hanya sakit hati saja, Pak, sama ucapannya Bu Saripah sama ibu-ibu yang lain. Ya udah, Ibu sabar dulu ya. Jangan terlalu dipikirin apa omongan mereka. Bapak minta sama Ibu untuk selalu doain Bapak saja supaya dagangan Bapak lancar terus dan bisa dapat rezeki yang banyak agar kelak Bapak bisa membahagiakan Ibu dan juga si adik. Bu Anis pun mencoba menganggukkan kepalanya dan perlahan dia pun mulai sedikit tenang. Memang selama ini Anis tidak terlalu neko-neko. Dia tidak menuntut suaminya. Baginya Pak Basuki yang sudah sayang dan pengertian pada keluarga kecilnya itu sudah lebih cukup membahagiakan dirinya. Oh iya Bu, mulai besok biar Bapak aja yang belanja. Ibu di rumah aja ya. Iya Pak. Ya sudah, kalau gitu Bapak mau siap-siap dulu ya, mau nyiapin jualan. Ibu bantuin ya Pak. Gak usah, Ibu istirahat aja dulu temenin Anya tidur. Kemudian Anis pun akhirnya menurut dan dia pun beranjak ke kamar menemani anaknya yang sedang tidur. Sementara Pak Basuki beranjak menyiapkan dagangannya. Singkatnya, setibanya di lapak saat masih menunggu pembeli datang, Pak Basuki masih memikirkan tentang bagaimana biar Bu Anis bisa bahagia. Bahkan kala itu Pak Basuki malah melupakan saran pemuda kemarin yang menyuruhnya untuk datang mencetak spanduk yang baru. Dia masih dibuat fokus untuk memikirkan bagaimana caranya biar dirinya bisa kaya dan punya banyak uang. Dia memikirkan itu tentu demi istri dan juga anaknya, meskipun sebenarnya Bu Anis tidak menuntut hal itu. Namun jiwa Pak Basuki sebagai pemimpin di keluarganya itu, dia tidak bisa tinggal diam saat istrinya diremehkan oleh orang lain. Akan tetapi saat dirinya sedang sibuk melamun, tiba-tiba datang seorang bapak-bapak sopir truk yang mampir ke lapaknya tersebut dan makan di situ. Mbak, pesan pecel lelenya 2 porsi ya. Iya Pak, bentar, silakan duduk dulu. Segera Pak Basuki menyiapkan 2 porsi pecel lele dan es teh pesanan mereka. Samar-samar saat Pak Basuki sedang menggoreng lelenya itu, dia mendengar percakapan dari 2 sopir itu. Mereka sedang ngomongin soal teman mereka yang ada di desa asal mereka yang katanya tiba-tiba kaya mendadak dan mereka menduga kalau temannya itu pakai pesugihan. Lu kenal si Asep gak? Orang yang dari desa kita itu, katanya dia kaya mendadak, ujar si sopir pada kawannya. Ya terus emangnya kenapa? Ya biarin aja toh, itu juga mungkin berkat dari usahanya sendiri, timpal kawannya. Bukan itu masalahnya. Tapi katanya sih dia itu pakai pesugihan, makanya bisa jadi kaya mendadak dan punya banyak uang. Yang bikin aneh tuh, beberapa bulan lalu kan dia orang yang tidak berpunya. Tapi kenapa kini malah punya uang banyak? Itu kan gak mungkin meskipun punya usaha. Mana mungkin bisa sukses secepat itu, ujar si sopir. Satu temannya pun hanya menyimak cerita dengan seksama sambil menunggu pesanan mereka datang. Pak Basuki yang mendengar itu, dia lantas kepikiran. Gimana kalau aku pakai pesugihan aja ya? Siapa tahu itu bisa merubah nasibku, gumamnya dalam hati. Dan kebetulan Pak Basuki itu tahu seorang dukun yang ada di daerah sekitarnya, namun bukan di desanya, ada di kabupaten sebelah. Mungkin dia akan memikirkan hal itu nanti dan kembali fokus lagi menyiapkan pesanan untuk si sopir tersebut. Singkatnya pesanan pun telah siap. Pak Basuki kemudian mengantarkan ke meja mereka. Dan saat pesanan datang, mereka pun menghentikan ngobrolnya. Silakan Pak, ini pesanannya.
Oh iya mas, terima kasih banyak. Dan kedua sopir itu pun memakan makanan itu dengan lahap, bahkan memuji Pak Basuki kalau sambal buatannya itu enak sekali. Setelah selesai makan, mereka pun kemudian membayar dan segera pergi dari lapaknya tersebut. Singkatnya, waktu malam hari sebelum dirinya itu beranjak pulang dari lapak, dia yang sudah memikirkan matang-matang idenya tersebut, yakni tentang pesugihan. Dia sudah mantap dan mungkin akan mencoba peruntungan menjalani pesugihan. Dan Pak Basuki berencana nanti datang ke dukun waktu hari Sabtu, dan rencananya dia akan libur 2 hari. Dan ketika malam sudah mulai larut, usai sepi pembeli, kebetulan dagangannya juga laku keras hari itu. Namun memang masih sisa sedikit. Pak Basuki pun memutuskan untuk mengemasi dagangannya dan segera pulang ke rumah. Dan setibanya di rumah, Pak Basuki langsung bergegas untuk mandi, sementara istrinya melanjutkan tidur kembali karena masih ngantuk. Sementara untuk makan malamnya, Pak Basuki nanti akan masak mie sendiri karena dia merasa kasihan istrinya sudah lelah. Singkat cerita, hari Sabtu pun telah tiba. Pak Basuki pun pamit keluar dulu sama Bu Anis. Mungkin dia akan pulang malaman. Bu, Bapak mau pergi sebentar ya Bu, dan mungkin nanti pulangnya rada malaman. Loh, emangnya mau ngapain Pak? Bapak gak selingkuh kan? Ya enggak lah Bu, ada urusan bentar sama temen. Ya udah Pak, gak apa-apa, tapi jangan lama-lama ya. Iya siap Bu Bos. Pak Basuki gak bakalan berani menyelingkuhi istrinya tersebut karena memang dia setia banget sama istrinya. Dan menjelang siang, Pak Basuki dengan motornya dia pun segera beranjak ke kabupaten sebelah menuju ke rumah si dukun. Sebelumnya dia juga membawa beberapa uang simpanannya sendiri yang Bu Anis tidak tahu. Hal itu untuk jaga-jaga bekal bila diperlukan. Beberapa saat kemudian, setibanya di kabupaten sebelah, Pak Basuki memasuki sebuah desa yang masih banyak sekali kebun-kebunnya di situ. Memang rumah si dukun itu masih ada di pelosok dan katanya dekat dengan hutan. Singkatnya, setibanya di rumah dukun tersebut, segera Pak Basuki menyambangi rumah itu dan mengetuk pintunya. Namun, sama sekali tidak ada jawaban dari dalam rumah, bahkan nampak gak ada orang di dalamnya. Namun tiba-tiba saja dia kaget dengan kedatangan seorang kakek-kakek yang membawa cangkul dan menegur dirinya. Siapa dirimu? Ada perlu apa kau datang ke rumahku? Ucap Bakuntoro mengagetkan Basuki yang langsung menengok ke belakang. Dia mengira mungkin Bakuntoro baru saja pulang dari ladang karena dia membawa cangkul. Meskipun dia seorang dukun, namun dia juga masih tetap bertani. Ini Mbah, saya ada perlu mau pakai jasanya Mbah. Sebentar, kau tunggu saja di dalam, aku mau mandi dulu. Akhirnya Pak Basuki pun dipersilakan untuk masuk ke dalam rumahnya dan duduk di ruang tamu. Singkatnya, usai Mbah Kuntoro ini bebersih, dia menghampiri Basuki yang menunggu di kursi tamu. Setelahnya Mbah Kuntoro meminta detail maksud kedatangan Pak Basuki ke situ. Silakan jelaskan apa maksud kedatanganmu ke sini. Gini Mbah, saya mau jalani pesugihan agar bisa cepat kaya dan mau menyantet seseorang yang bernama Bu Saripah dan juga teman-temannya. Itu urusan gampang, tapi tunggu dulu. Semua itu tidaklah gratis. Kamu harus membayar mahar sebesar 2 juta untuk semua ritual yang akan dijalani. Gimana, apakah kamu mau? Iya Mbah, itu gak masalah. Asal nantinya saya bisa jadi kaya dan bisa membalaskan rasa sakit hati istri saya. Kalau begitu, kamu tunggu saja sambil istirahat, karena kita akan memulai ritualnya nanti malam. Kemudian Pak Basuki pun istirahat di rumahnya Mbah Kuntoro sampai malam tiba. Dan singkatnya, ketika malam telah tiba, Mbah Kuntoro mengajak Basuki ke sebuah ruangan. Mari ikuti aku. Pak Basuki pun mengekor di belakangnya Mbah Kuntoro. Di dalam ruangan ritual itu, ada beberapa kemenyan dan sesajen. Saat itu Mbah Kuntoro langsung membakar kemenyan yang sudah disiapkan di atas meja. Pertama, aku akan melakukan ritual untuk penyantetan. Apakah kamu membawa foto targetnya? Bawa Mbah, ini fotonya. Kemudian Mbah Kuntoro mengikatnya jadi satu dengan boneka dan kemudian mencelupkannya pada sebuah wadah yang berisi air berwarna merah. Yang kala itu Pak Basuki menduga itu adalah sebuah darah. Pak Basuki pun merinding melihat hal itu. Namun Mbah Kuntoro masih sibuk berkomat-kamit membacakan mantranya.
Dan tiba-tiba kesiur angin masuk ke dalam ruangan itu. Pak Basuki kemudian melihat sebuah asap yang tiba-tiba berubah wujud menjadi sosok yang tinggi besar yang sangat mengerikan. Dengan matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah dirinya. Bahkan tubuhnya dipenuhi dengan bulu yang lebat. Pak Basuki pun merinding karena melihat sosok tersebut. Saat itu Mbah Kuntoro berkomat-kamit mencoba berkomunikasi dengan sosok yang ada di sampingnya itu. Dan setelah melakukan perjanjian, sosok itu pun pergi menghilang dari hadapannya. Dan setelah ritual pertama selesai, Mbah Kuntoro lanjut ritual kedua. Mbah Kuntoro kemudian mengambil sebuah cincin batu akik berwarna hijau. Kemudian memasukkannya ke dalam sebuah wadah yang berisi air kembang 7 rupa. Tak lupa dibacakan mantra dan muncullah sosok pocong pesugihan Ingun miliknya. Yang kemudian sosok itu melakukan perjanjian dengan Mbah Kuntoro. Dan setelahnya sosok itu pun pergi menghilang begitu saja. Usai ritual selesai, Mbah Kuntoro memberikan petua pada Pak Basuki usai menyerahkan cincin akik hijau itu. Bawalah cincin akik hijau ini, dan nanti kau harus mencari ember hitam yang berukuran sedang. Dan setiap malam minggu, letakkan ember itu di tempat di rumahmu secara rahasia. Isilah ember itu dengan bunga mawar dan juga melati sebanyak-banyaknya. Dan letakkan cincin itu di dalam ember selama semalaman itu. Dan bukalah ember itu waktu pagi tiba, tanpa ada orang yang tahu. Baik Mbah, saya paham. Satu lagi, kamu harus memakai cincin itu saat dirimu sedang berdagang. Saya menjamin daganganmu itu akan laris. Dan untuk santet yang telah kukirimkan, mereka akan mengalami sakit gatal-gatal dan membuat kulit mereka menjadi menjijikan. Tapi nanti jikalau mereka meminta maaf pada orang yang telah disakiti, maka santet itu akan gugur. Memang niat awalnya Pak Basuki mengirim santet kepada ibu-ibu yang suka menggunjingi istrinya itu adalah hanya untuk membuatnya jera dan tidak sampai meninggal. Dan malam itu saya selesai semuanya, serta sudah membayar. Pak Basuki pun beranjak pulang saat itu juga. Namun dalam perjalanan pulangnya, dia ini mampir bentar ke penjual nasi goreng dan juga beli bakso. Dan singkatnya setibanya di rumah, Pak Basuki lanjut makan sama Bu Anis tanpa memberitahukan apa yang baru saja dilakukannya itu. Singkat cerita, Pak Basuki pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Mbah Kuntoro. Suatu hari di hari Minggu, usai tadi malamnya dia meletakkan ember yang berisi bunga-bunga itu beserta dengan cincinnya. Pak Basuki dibuat kaget saat mendapati bunganya itu telah berubah menjadi uang yang banyak sekali. Pak Basuki pun senang banget kala itu, dan dia berencana akan membelikan beberapa perhiasan untuk istrinya dan juga baju-baju baru untuk anaknya. Tak berhenti sampai di situ, saat dirinya dagang pun tak lupa dia mengenakan cincin hijau itu. Dan benar kata Mbah Kuntoro, pembeli pun langsung banyak berdatangan ke lapaknya Pak Basuki. Sampai Pak Basuki dibuat kewalahan melayani para pembelinya itu. Dan sebab itu juga Pak Basuki juga tambah untung banyak. Seminggu kemudian, Pak Basuki juga mendengar kabar dari Bu Anis. Katanya Bu Saripa dan kawan-kawan atau gengnya itu mengalami sakit parah. Tiba-tiba kulitnya mengalami gatal-gatal dan mengeluarkan banyak nanah. Para warga yang lain pun jijik melihat mereka, dan mereka kini jarang keluar rumah untuk gosip lagi karena merasa malu. Malam itu Bu Saripa yang sedang tidur tiba-tiba saja dia bermimpi buruk. Di dalam mimpinya itu Bu Saripa berada di dalam kamar dan tiba-tiba dia melihat ada sebuah kepulan asap yang masuk ke dalam kamarnya itu. Dan asap itu seketika berubah wujud menjadi sosok yang tinggi besar sangat menyeramkan sekali. Bu Saripa kala itu merasa kaku tubuhnya tidak bisa bergerak. Sosok tinggi besar itu pun perlahan mulai mendekat menghampiri Bu Saripa. Dia yang sudah kaku tubuhnya dan tak bisa berbuat apapun hanya diam saja. Hingga pada akhirnya sosok itu sudah sangat dekat sekali dengan wajahnya. Dan sosok itu kemudian meniupkan sesuatu ke tubuh Bu Saripa. Dan bersamaan dengan itu Bu Saripa langsung terlonjak bangun dari mimpi buruknya itu. Keringat pun membasahi tubuhnya. Dan yang bikin aneh, tiba-tiba saja dia merasakan gatal-gatal pada sekujur tubuhnya. Akhirnya Bu Saripa pun malam itu beranjak pergi ke kamar mandi untuk mengguyur tubuhnya karena terasa gatal semua. Dan hal itu juga terjadi pada kawan-kawannya malam itu yang dulu sempat ikut-ikutan mengejek dan meremehkan Bu Anis.
Mereka juga mengalami mimpi buruk yang sama seperti dialami oleh Bu Saripah. Bahkan setelahnya mereka juga merasakan gatal-gatal pada sekujur tubuhnya. Setelah selesai mandi, Bu Saripah masih saja merasakan gatal, membuat dirinya tidak tahan dan langsung menggaruk-garuk rasa gatal itu. Bu Saripah pun yang panik kemudian berteriak memanggil suaminya. Namun suaminya yang sudah terlelap tidur tidak mendengar teriakan dari istrinya, sampai akhirnya Bu Saripah tidak bisa tidur karena sibuk menggaruk rasa gatal di sekujur tubuhnya itu. Kemudian dirinya itu memilih beranjak ke ruang tengah, dan saat dirinya menggaruk tubuhnya yang gatal-gatal itu, tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara ledakan yang cukup keras sekali tepat di atap rumahnya. Bu Saripah pun berhenti sejenak menggaruk tubuhnya, hingga sesaat dia mendengar ada suara yang mengetuk pintu rumahnya. Bu Saripah pun langsung berjalan menghampiri pintu dan membukakan pintu itu. Dan dia terkejut kala melihat ada sosok tinggi besar tepat berada di depan pintu, sama persis seperti apa yang dilihatnya di dalam mimpinya. Akhirnya karena tak kuat menatap sosok tersebut, Bu Saripah pun ambruk pingsan di depan pintu karena dia sungguh syok sekali. Hal itu juga terjadi pada kawan-kawannya Bu Saripah yang sama-sama suka ngegosip. Singkat cerita, Pak Basuki sudah menjalani ritualnya tersebut selama berkali-kali. Dan tepat 1 tahun setelahnya, Pak Basuki bisa renovasi rumah dan bahkan sudah ada 2 karyawan di lapaknya. Namun Pak Basuki nggak mau buka cabang dimanapun, cukup di situ saja. Awal-awal dia dulu jalani pesugihan itu, nggak ada gangguan apapun. Dan barulah di 1 tahun setelahnya, rumah yang kini dia tempati sering sekali mendapat gangguan. Dan bahkan muncullah sosok-sosok aneh di dalam rumahnya itu. Membuat anaknya yakni si Anya selalu rewel dan nangis terus-menerus, membuat Bu Anis khawatir. Suatu malam, saat Pak Basuki yang sedang duduk di ruang tengah bersama dengan Bu Anis dan juga anaknya, tiba-tiba saja Anya menangis kejer saat melihat ke belakangnya Pak Basuki. "Loh, kamu kenapa, Nak?" tanya Bu Anis. Namun Anya masih tetap saja menangis, membuat mereka kebingungan harus bagaimana. Karena Anya yang setiap lihat Pak Basuki selalu menangis, Bu Anis pun segera menjauhkan Anya dari bapaknya untuk sementara dan dibawa ke kamar. Sementara Pak Basuki yang sedang berada di ruang tengah, tiba-tiba dia merasakan ada kesiur angin yang melewati dirinya disertai dengan bau busuk yang menyengat sekali. Kala itu gorden jendela yang ada di belakang TV-nya itu gerak-gerak sendiri. Pak Basuki pun antusias melihat ke arah bayan hitam di balik gorden itu. Hingga pada akhirnya sosok di balik gorden itu pun menampakkan dirinya, yakni sosok pocong yang sangat mengerikan. Wajahnya hitam legam dipenuhi dengan darah dan juga tanah yang menempel di pakaian lusuhnya itu. Hingga pada akhirnya Pak Basuki pun dibuat kaku tubuhnya tak bisa bergerak, dan dia pun akhirnya jatuh pingsan di sofa depan TV. Saat itu Bu Anis sedang keluar kamar saat Anya sudah tidur. Dia melihat Pak Basuki kala itu, dikiranya sedang tidur. Bu Anis pun beranjak ke belakang karena dia ingin mengambil air putih. Saat dirinya berada di dapur, tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara yang memanggil namanya. Sontak seketika bulu kuduknya Bu Anis saat itu langsung merinding. Bu Anis menoleh ke belakang dan dia terkejut kala di belakangnya itu terdapat sosok pocong yang sangat seram sekali yang sudah menatap dirinya sejak tadi. Akhirnya Bu Anis pun menjadi kaku tubuhnya hingga dia pun jatuh pingsan juga seperti Pak Basuki sampai pagi hari. Namun di pagi harinya, Bu Anis pun lebih dulu tersadar karena dia mendengar tangisan dari anaknya. Dan dia pun segera menghampiri anaknya yang sedang menangis kehilangan ibunya. Bahkan di tempat lain, selama 1 tahun itu ternyata Bu Saripah dan juga kawan-kawannya masih saja mendapatkan teror di setiap malamnya. Mereka benar-benar kapok dan stres sekali mendapatkan teror tersebut. Hingga di kemudian hari, Bu Anis dan Anya kala itu sudah tertidur waktu malam telah tiba. Waktu itu Pak Basuki mau melakukan ritual untuk kesekian kalinya. Di dalam ruangan itu, Pak Basuki malah didatangi sosok pocong pesugihannya yang meminta tumbal anaknya Pak Basuki. Sontak hal itu membuat Pak Basuki takut dan terkejut. Pasalnya dulu tidak ada perjanjian semacam itu. Namun yang seperti kita tahu bahwa kebiasaan jin atau setan adalah berdusta dan menipu manusia.
Basuki pun menolak mentah-mentah hal itu dan kemudian si pocong itu pergi menghilang begitu saja. Ternyata si pocong itu melapor pada setan genderuwo yang adalah pimpinannya. Saat ritual telah usai, Pak Basuki kemudian beranjak ke teras depan rumah dan dudukan di sana sambil mengopi. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan kemunculan seorang bocah berbaju lusuh yang berjalan terpincang ke arahnya dan terjatuh tepat di halaman rumahnya. Dan hal itu membuat Pak Basuki panik dan langsung segera menghampiri untuk menolong. Namun tiba-tiba saja sosok bocah itu berubah wujud seketika menjadi sosok tinggi besar berbulu dan menatap tajam ke arah Pak Basuki sambil berucap, "Berikan jatah tumbalku. Apa yang telah kau dapatkan selama ini harus ada bayarannya," ucap si genderuwo tersebut. Dalam ketakutannya itu, Pak Basuki sadar apa yang dimaksud sosok itu. Dia meminta anaknya sebagai tumbalnya. Namun Pak Basuki dengan gemetar menolak permintaan sosok itu dan membuat sosok itu semakin murka. Tidak, aku tidak akan memberikan anakku kepadamu. Sebelumnya kita tidak ada perjanjian sama sekali. Sosok itu tetap memaksa Pak Basuki dan dia berdalih bahwa semua kekayaan yang dimilikinya itu adalah berkat dirinya. Jadi dia harus memberikan anaknya sebagai bayarannya. Namun Pak Basuki tetap kekeh dan menolak permintaan sosok tersebut. Hingga sosok tersebut pun semakin murka. Kemudian sosok itu pun langsung mementalkan tubuh Pak Basuki sampai terpental beberapa meter mengenai saka rumahnya. Dan dia pun akhirnya pingsan detik itu juga. Dan pagi harinya, Bu Anis dibuat terkejut saat mendapati suaminya yang sudah pingsan di depan. Kala itu kebetulan Pak Lurah sedang lewat di depan rumah dan Bu Anis pun segera meminta bantuan kepadanya. "Pak Lurah, tolong Pak." "Ada apa Bu Anis?" "Tolong suami saya Pak, dia pingsan." "Ya sudah kalau begitu, kita langsung bawa masuk saja ke dalam." Setelah Pak Basuki dibawa masuk ke dalam rumah, istrinya kemudian mencoba menyadarkannya. Namun dirinya itu masih tak kunjung sadar juga. Namun dia masih bernapas, tandanya dia itu masih hidup. Sementara Anya yang saat itu sedang digendong dekat dengan Pak Basuki, tiba-tiba dia langsung menangis kejer. Hal itu membuat Pak Lurah dan Bu Anis merasa heran. Bu Anis pun segera menjauhkan Anya dengan Pak Basuki. "Bu, bawa anaknya ke depan saja coba." Saat Anya dibawa keluar, ternyata dia sudah tidak menangis lagi. Tapi saat melihat ke arah Pak Basuki, dia pun langsung nangis kejer lagi. Pak Lurah merasa ada sesuatu yang janggal pada Pak Basuki. Kemudian dia mencoba berbicara kepada Bu Anis dan menyarankan sesuatu. "Bu, saya rasa ada sesuatu yang janggal pada Pak Basuki. Saran saya mending panggilkan seorang ustadz aja Bu. Karena takutnya Pak Basuki ini kena kiriman santet atau guna-guna." "Baik Pak Lurah, saya setuju. Tapi saya minta tolong panggilkan Pak Lurah saja ya." "Kalau begitu saya pinjam motornya sebentar ya Bu." "Iya Pak, silakan." Pak Lurah pun segera beranjak menggunakan motor Basuki pergi untuk menjemput seorang ustadz yang dikenalnya bisa bantu orang ruqyah. Singkatnya ketika Pak Lurah datang kembali dengan Ustadz Helmi yang kemudian langsung diajak masuk untuk mendatangi kamarnya Pak Basuki. Ustadz Helmi langsung merasakan hawa negatif dari diri Pak Basuki dan pandangan dia kemudian tertuju pada cincin yang dikenakan oleh Pak Basuki. Ustadz kemudian mendekat ke Anya dan menutup mata batin Anya yang ternyata kala itu terbuka. Dan setelahnya Anya pun gak rewel lagi saat dekat dengan Pak Basuki. Ustadz Helmi kemudian mencoba mengambil cincin dari Pak Basuki. Namun hal mengejutkan terjadi. Tiba-tiba Pak Basuki ini tersadar dengan mata tajam menatap Ustadz Helmi. Dia pun kesurupan sambil berkata, "Kau jangan ikut campur. Orang ini adalah milikku. Dia akan kujadikan tumpal atas apa yang dia lakukan selama ini," ujar sosok yang merasuki Pak Basuki. Ustadz Helmi menyuruh sosok itu untuk pergi dari raganya Pak Basuki. Namun sosok itu tetap menolak. "Dia tak mau menumbalkan anaknya setelah harta yang sudah didapatkannya selama ini. Maka dialah yang harus menjadi tumbalnya," terang sosok itu membuat semua orang terkejut. Akhirnya Ustadz Helmi tahu duduk permasalahannya. Ternyata Pak Basuki sebelumnya sudah terikat perjanjian dengan sosok itu dan membuat dirinya bisa kaya mendadak. Namun Pak Basuki menolak hanya akan ditumbalkan dan pada akhirnya dia sendirilah yang kena imbasnya. Bu Anis pun merasa sedih saat tahu fakta itu.
Dirinya tidak menduga tentang apa yang dilakukan suaminya selama ini. Namun meskipun begitu, Bu Anis meminta kepada Ustadz untuk menyembuhkan suaminya. Setelahnya Ustadz Helmi pun langsung membacakan doa-doa untuk mengusir paksa sosok yang ada di dalam tubuhnya Pak Basuki. Kesiur angin pagi itu langsung datang masuk ke dalam rumah, membuat hawa di dalam rumah itu terasa berbeda. Mereka merasakan hawa yang panas sekali, bahkan pintu dan jendela di dalam rumah itu tiba-tiba menggeprek sendiri. Dan singkatnya setelah pertarungan batin yang cukup lumayan lama, Pak Basuki pun berhasil diselamatkan. Dan setelah Pak Basuki agak tenangan, Ustadz Helmi memberikan air yang sudah didoakan dan menyuruh Pak Basuki untuk meminumnya. Dan setelah rada tenang, Ustadz Helmi berkata kepada Pak Basuki dan Bu Anis bahwa mereka harus menghancurkan cincin tersebut dan kembali bertaubat dan menjalani hidup yang benar. Pak Basuki pun menangis menyesali perbuatannya itu dan dia meminta maaf dan dia akan menghancurkan cincin tersebut dan akan mencari rezeki dengan cara yang halal. Tak lupa dia juga meminta maaf sama istrinya. Untungnya Bu Anis pun memaafkan. Setelahnya Pak Basuki menceritakan alasan kenapa dirinya melakukan semua itu, di mana berawal dari Pak Basuki yang gak terima istrinya itu diremehkan oleh ibu-ibu tukang ngegosip. Dan sebab itulah ternyata Pak Basuki berniat membungkam mereka semua. Sekalian dirinya itu melakukan pesugihan untuk bisa menjadi kaya raya agar bisa membahagiakan istri dan juga anak-anaknya. Namun ternyata cara yang ditempuh Pak Basuki itu ternyata salah. Kala itu Pak Basuki langsung dibimbing Ustadz Helmi untuk segera bertaubat. Dan dia pun melaksanakan sholat taubat. Ustadz Helmi serta Pak Lurah yang tahu fakta tersebut, mereka akan mencoba menutup aib dari Pak Basuki dan tidak akan memberitahukannya kepada siapapun, asalkan Pak Basuki berjanji mau berubah. Setelahnya Pak Basuki dan Bu Anis pun mengucapkan terima kasih pada Pak Lurah dan Ustadz Helmi sebelum mereka pergi dari rumahnya. Dan kini Pak Basuki akan usaha lagi tanpa bantuan pesugihan ataupun penglarisan. Dia akan tetap dagang meski nanti dagangannya tidak seramai dulunya. Namun Bu Anis memilih hidup seperti itu daripada hidup mewah dengan hasil pesugihan. Pak Basuki pun bersyukur dirinya dan juga keluarganya masih diberikan keselamatan atas apa yang telah Pak Basuki lakukan. Singkat waktu, di tempat lain, Bu Saripa dan kawan-kawannya masih menderita penyakit yang sama. Bahkan mereka juga masih sering diganggu dengan sosok-sosok yang sangat mengerikan. Kala itu, Pak Lurah dan Ustadz Helmi pun menghampiri mereka semua. Mereka yang sudah tahu sebab kenapa mereka mengalami penyakit tersebut tidak menyebutkan apa sebabnya. Kala itu mereka hanya menyuruh Bu Saripa dan kawan-kawannya untuk meminta maaf pada semua orang yang sudah pernah digosipinya dan yang sudah pernah dibikin sakit hati dari ucapan mereka. Dan setelah mendengar penuturan dan nasihat dari Ustadz Helmi dan Pak Lurah, akhirnya mereka berjanji untuk tidak menjadi ibu-ibu tukang gosip yang kurang ajar sekali dan membicarakan orang-orang. Mereka semua pun berkumpul dan kemudian mengitari desa dan mampir ke rumah-rumah orang yang pernah digosipinya tersebut. Mereka meminta maaf kepada semua orang yang pernah merasa tersakiti oleh ucapan mereka. Namun beberapa warga yang kala itu melihat mereka berkeliling desa merasa jijik atas keadaan kulit mereka. Hingga singkatnya sampailah mereka di rumahnya Bu Anis dan mereka segera meminta maaf padanya secara langsung. Untungnya kala itu Bu Anis memaafkan mereka asal mereka itu tidak mengulangi perbuatannya lagi dan berusaha untuk lebih menghargai semua orang, bukan malah membicarakan hal-hal buruk tentang orang itu. Pak Basuki yang kala itu melihat sikap istrinya, dia merasa bangga sekali. Akhirnya mereka pun berdamai satu sama lain dan saling memaafkan. Dan singkat cerita, beberapa minggu setelahnya, penyakitnya Bu Saripa dan kawan-kawannya itu akhirnya mulai sedikit sembuh. Karena memang pasalnya, jikalau orang yang merasa tersakitinya itu memaafkan si target, maka akhirnya santet itu pun akan gugur seketika. Dan semenjak itulah, Bu Saripa dan kawan-kawannya kapok akan lambe-lamisnya sendiri yang selalu menjelekkan keburukan orang-orang yang mereka tidak suka. Pesan kali ini, carilah rezeki dengan cara yang halal, jangan terlalu peduli dengan ucapan orang lain, karena itu hanya menyiksa diri sendiri. Kalau kita terus memikirkan ucapan orang lain yang tidak ada habisnya, malah diri kitalah yang akan merugi.
Dan janganlah sampai kita memilih jalan yang salah hanya karena berkeinginan untuk cepat kaya raya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Perteballah keimanan dan perbanyaklah ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan semoga rezeki kita dilancarkan semua. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.